tidak lagi hanya itu aja yang bayar pajak. Tapi kalau memang tarif terlalu tinggi kan berat juga, sehingga orang cenderung kabur. Kalau udah diturunin, cuman sekian persen. Nah, baik sahabat Pojok Alverna, Bapak, Ibu, dan kaula muda, kembali kita bicara bersama dengan Pak Kornel terkait dengan bagaimana tentang pajak yang berlaku di Indonesia. Tadi cukup menarik pembicaraan kita, pengantar-pengantar yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh Pak Kornel. Nah, kali ini kita juga ingin mengetahui bagaimana sih tarif pajak kita, seberapa besar sih tarif pajak kita? Mungkin Pak Kornel bisa menjelaskan. Silakan Pak. Iya, jadi dalam pajak itu tarif itu jenisnya banyak. Ya. Ada proporsional, ada tarif tetap, ada regresif, ada progresif, ada degresif. Nah, kita lihat satu-satu. Proporsional. Nah, apa ya maksudnya proporsional ini? Tarifnya proporsional itu berarti apa? Ya, pajak itu dikenakan dengan tarif yang sama. Contoh seperti apa ya? Berapa penghasilannya? Biasanya ini menggunakan persentase. Misalkan contoh di Indonesia itu kayak PPN. Jadi kalau PPN tarifnya sekarang 11%. Nah, misalkan berapapun penghasilannya ya udah kena 11%. Ya, kalau tadi PPN misalkan 100 juta berarti kena pajaknya 11%. Nah, kalau naik tarifnya tetap situ, nominalnya yang naik tetap. Jadi kalau 100 juta berarti 11% tadi itu berarti 11 juta. Kalau penghasilannya naik menjadi 200 juta, ya pajaknya pun naik, tapi tetap 11%, menjadi 22 juta. Kalau turun 1 juta, ya proporsional juga dia. Ini yang disebut dengan proporsional. Jadi dia tarifnya itu hanya satu tarif, proporsional. Kemudian artinya bahwa besaran penghasilannya itu tidak akan ada range-nya menjadi pajaknya naik ya. Ini yang disebut. Bolehkah dikatakan ini secara tarif tetap namanya atau memang beda? Kalau tarif tetap itu dia ada lagi. Ada lagi. Silakan Pak. Nah, kalau tarif tetap itu berapapun penghasilannya atau objeknya, ya pajaknya ya segitu. Mau 1.000, mau 1 juta, misalkan ditentukan. Pajak setiap orang itu adalah katakanlah 1 juta. Nah, mau berapapun penghasilan Pak Frans, pajaknya 1 juta. Mau 1 juta kayak, mau 5 juta, 100 juta, pajaknya tetap 1 juta. Jadi nominalnya itu tetap. Nah, ini terasa kurang fair. Jadi kayak kita mau masuk bioskop, ya, mau orang kaya atau mau miskin, ya, orang nggak mampu, ya, tiket masuk ke bioskopnya 1.000, ya tetap kita bayar 1.000, kan gitu. Nah, di Indonesia nggak berlaku ini. Nah, jadi tidak ada. Tapi ya namanya ilmu ya, tarif itu ada. Jadi seperti kalau yang berlaku itu ya kayak peron ya. Dulu masih ingat nggak peron? Masih. Sekarang masih ada nggak sih peron? Ya, retribusi. Ya, retribusi. Mau dia mau orang kaya, mau mampu, super kaya, ya masuk ke sana tiketnya segitu. Nah, jadi atau berapapun penghasilannya ya pajaknya segitu rupiahnya, gitu. Nah, itu nggak ada di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pajak progresif. Pajak progresif itu artinya apa? Semakin tinggi tingkat penghasilan kita, semakin tinggi juga tarifnya. Bisa dikasih contohnya Pak? Nah, ini yang berlaku di Indonesia. Ini yang PPH. Ya, PPH kita itu orang pribadi. Jadi misalkan untuk kalau yang berlaku di Indonesia ya, sampai 60 juta, sampai dengan 60 juta tarifnya 5% untuk penghasilannya. Di atas 60 juta
sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Nah, di atas 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Oke. Nah, lebih tinggi lagi sampai berapa? Makin tinggi lagi, misalnya di atas 500 sampai 5 miliar. Kalau yang berlaku tarifnya 30%. Di atas 5 miliar 35%. Nah, jadi kalau kecil tarifnya kecil 5%. Kalau Pak Frans penghasilannya 10 juta, tarifnya hanya 5%. Ya. Kalau tadi sampai 60 juta. 60 juta. Itu 5%. 5%. Tapi kalau sudah 100 juta, tarifnya sudah beda. Lebih tinggi lagi 15%. Nah, itu yang disebut progresif. Jadi semakin tinggi tingkat penghasilan kita, ya semakin tinggi juga tarifnya. Tarifnya dalam bentuk persentase. Nah, itu yang ketiga. Lalu ingin saya tanyakan, apakah tadi ada range? Nah, apakah ada penghasilan di bawah 5 juta? Itu bagaimana? Apakah dikenakan tarif juga atau wajib membayar pajak juga? Seperti apa? Oh, itu kan tergantung kebijakan, ya. Tergantung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya tentunya bersama dewan, ya. Secara teoritis, ya itu tadi. Tapi kalau kayak di Indonesia kan ada, ya. Kalau kita ambil di Indonesia ada batas penghasilan tidak kena pajak. Misalnya untuk kita sekarang itu 54 juta untuk Pak Frans kalau masih bujangan. Ya, sampai 54 juta Pak Frans belum wajib kena pajak. Ini akumulasi setahun. Dalam 1 tahun. Ya, seperti UMKM, batas omset sampai 500 juta itu belum dikenakan pajak. Ada ambang batasnya. Dan ini tentunya kebijakan. Apakah harus 54 juta? Apakah harus 500? Ya nggak harus sih. Ya kalau sekarang harus, ya karena kebijakan. Tapi itu sifatnya kebijakan. Kita tidak tahu besok, lusa, pajak ini dinamis ya. Ya dengan perkembangan ekonomi, ya pembangunan di Indonesia, tingkat kemampuan Indonesia, tentunya inflasi, deflasi, tentunya itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan berapa ambang batasnya. Ya nanti kayak penghasilan tidak kena pajak tadi itu berkembang dari dulu awalnya 1.700.000 berapa, terus naik lagi 2.880.000 sampai sekarang itu menjadi 4.500.000 per bulan. Nah itu berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan inflasi. Tentu ada kajian dari pemerintah untuk ambang batasnya berapa yang tidak kena. Nah selain itu apa lagi Pak jenis tarif kita? Kemudian yang keempat itu ada degresif. Ini lawan dari progresif. Jadi kalau tadi progresif makin tinggi penghasilannya, tarifnya makin tinggi. Nah kalau ini kebalikannya, makin tinggi penghasilannya, tarifnya makin rendah. Wah cukup aneh nih, bisa dijelaskan nih Pak? Makanya Indonesia nggak adil katanya. Tapi tentunya, nah kayak tadi kebalikannya, misalkan sampai 60 juta, kalau progresif dia kan tadi 5%. Oke. Ambang ini mungkin masih sama misalkan kalau kita bandingkan. Nah, di atas 60 sampai 250 ya. Kalau progresif 10. Dia tadi 15% atau 10 lah kita bikin 10. Kan gitu ya. Nah, ini enggak, kebalik. Kalau tadi ini yang tinggi yang di awal. Sampai 60 juta. Kalau degresif sampai 60 juta tarifnya 20%. Di atas 60 sampai 250 turun jadi 15%. Di atas 250 sampai 500 10% aja. Ya, di atas 500 5% aja gitu kan. Jadi tarifnya makin turun. Berkebalikan dengan yang progresif tadi. Apakah tarif yang berkebalikan ini tadi itu diterapkan di Indonesia? Enggak. Oh enggak ya. Enggak mau Indonesia. Indonesia ini ya orang kaya harus berbagi dengan orang yang kurang beruntung. Nah, di negara mana Pak ada tarif seperti yang berkebalikan ini? Semakin tinggi penghasilan malah semakin rendah tarif pajaknya saat ini. Era SDM sumber daya alam yang semakin terbatas, di mana negara-negara itu ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunannya, itu sekarang sudah mulai ke perpajakan semua, sudah tidak menggunakan seperti itu lagi, ya nggak pakai. Ya, karena apa?
ya negara-negara kaya dengan sumber daya alam ini pun sudah mulai berpikir ya mengenakan pajak. Ada negara-negara yang dulunya dia bahkan tidak kena pajak sama sekali, dan sekarang sudah mulai menggunakan pajak. Karena apa? Sumber daya alam itu terbatas, ya, sehingga kita pun dulu waktu masih makmur-makmurnya ya, kan pajak itu tidak prioritas. Tapi sekarang ya kita sudah 70-80% APBN kita itu sudah melalui perpajakan. Nah, dari jenis pajak yang tadi Bapak jelaskan, dari jenis tarif yang Bapak jelaskan, yang hari ini berlaku di Indonesia dari 4 jenis tarif tadi, apa aja Pak? Yang berlaku di kita itu untuk PPH itu, contohnya PPH itu progresif. Ya, untuk orang pribadi. Nah, untuk badan ada proporsional. Untuk badan, ya proporsional. Dulu badan itu pun pakai progresif, ya 10%, 15%, 30%. Nah sekarang menjadi tarif tunggal, ya mulai dari 25%, 22%, dan tahun ini kita 20%. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya akan turun terus. Gitu. PPN juga dia tarif tunggal, tarif proporsional. Nah, jadi kita menggunakan saat ini ada progresif, ada proporsional. Nah, untuk yang PPH tadi kita masih menggunakan tarif pajak progresif. Untuk yang orang pribadi. Untuk yang badan dia atau badan usaha, sekarang dia tarif tunggal tadi. Nah, dia pakai proporsional. Itu termasuk pajak penghasilan badan. Oke. Baik. Nah, yang ini juga menjadi penasaran buat kita, apakah tarif-tarif ini tadi kata Pak Kornel itu kan akan berubah, bisa ditinjau ulang seiring dengan perkembangan ekonomi negara. Otomatis itu kan kalau kita gunakan pajak progresif akan semakin tinggi. Ya toh. Nah, kalau misalnya semakin rendah, apakah dimungkinkan akan? Sangat mungkin. Itu kan sifatnya teknis tergantung kondisi. Ya kenyataannya kita sudah menurunkan tarif itu udah beberapa kali. Sudah pernah Pak ya? Ya, kita dari kalau PPH badan itu ya mulai dari dulu 10, 15, 30 sampai 30%. Lalu kita menggunakan tarif tunggal 25%. Lalu turun lagi menjadi 22%. Sekarang turun lagi menjadi 20%. Bukan mungkin lagi, sudah kita terapkan. Ya, kita itu sudah menurunkan tarif. Karena apa? Kita yakin ya mungkin dengan pemerintah itu yakin bahwa dengan menurunkan tarif itu tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak itu semakin tinggi. Sehingga tidak lagi hanya itu aja yang bayar pajak. Tapi kalau memang tarif terlalu tinggi kan berat juga, sehingga orang cenderung kabur. Kalau udah diturunin, cuman sekian persen. Baik rekan Bapak Ibu Kawula Muda, obrolan kita di podcast Alverna. Terakhir Pak Kornel, yang ingin kami tahu dari Bapak itu, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa kita, Bapak Ibu Kawula Muda yang menonton podcast kita ini tentang pajak kita ini? Misalnya apakah sekarang cukup baik, atau kesadaran masyarakatnya, lalu kemudian aparat pajaknya seperti apa gitu. Silakan Pak. Untuk masyarakat kita tentunya ya saat ini ya, pertama kewajiban perpajakan itu kan kewajiban ya. Mandatori tadi Pak ya. Ya mandatori. Ya kita sebagai warga negara tentu kita pengen pembangunan negara kita ini kan naik, maju terus. Ya tentunya dengan perkembangan ini negara butuh dana. Ya. Dari siapa lagi kalau bukan dari kita? Tentunya kesadaran wajib pajak, kesadaran warga negara untuk membayar pajak itu adalah hal yang utama, ya. Pak Prat. Jadi, ya mari, ayo kita sama-sama bergotong royong. Pajak ini kita jadikan menjadi kita bangga kalau kita membayar pajak, sehingga kita menghitung dengan benar dengan sistem self assessment tadi. Kita menghitung dengan benar berapa pajaknya, dengan sukacita kita membayar dan kita laporkan, ya. Maka ada, kalau jargonnya orang pajak apa, bayar pajaknya, awasi penggunaannya.
Baik, kepada Pak Kornel, terima kasih atas waktunya bersedia mampir di podcast Alverna. Dan jangan lupa Bapak Ibu Kaula Muda Pojok Alverna, ini baru langkah pertama, ini baru perdana. Pada sesi berikutnya nanti kita akan membahas lebih rinci, membahas lebih jelas tentang bagaimana teknis perhitungan pajak, lalu kemudian nanti kita bicara sengketa pajaknya, lalu kemana warga negara yang ingin mengkomplain tentang pajaknya. Ada prosedurnya, ada sistemnya yang nanti akan juga kami mengundang kembali ya Pak Kornel ya. Bersedia ya? Sangat bersedia. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu, Kaula Muda. Sampai di sini dulu, sahabat Alverna, Pojok Alverna. Terima kasih.